kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Pak Waka atas kehadirannya dan rekan-rekan dari Bapak Ibu Guru semua. Hari ini saya akan sosialisasikan tentang budaya positif yang didapat dari modul 1.4 Guru Penggerak. Mohon izin share sebelumnya Bapak Ibu. Akan menjelaskan tentang aksi nyata modul budaya positif. Budaya positif itu adalah nilai-nilai yang diterapkan di sekolah untuk meningkatkan motivasi siswa dalam mencapai profil pelajar Pancasila. Budaya positif sangat baik untuk dikembangkan oleh lingkungan sekolah. Dengan menerapkan budaya positif, maka visi sekolah akan tercapai dengan baik. Untuk menerapkan budaya positif itu ada beberapa tahapan yang harus kita lakukan. Di antaranya sebagai berikut. Terlihat jelas ya Bapak Ibu? Jelas, Mbak. Konsep utama dari modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga institusi. Tidak ada pantulan suara ya Bu Septi ya? Ada dikit. Oke, Tuangin dijauhkan volumenya. Baik, saya lanjutkan. Dalam konsep utama budaya positif, itu ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Kita mulai dari yang pertama, teori kontrol menurut dari William Glasser. Bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang disukai. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak rujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi begitu tentang penguatan positif berdasarkan teori kontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ada stimulus respon dan juga teori kontrol. Ini perbedaannya. Bila kita ingin membuat kemajuan, maka itu harus perlahan atau sedikit demi sedikit. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana kita melihat dunia dan bagaimana kita berpikir tentang manusia. Di sini ada perbandingan antara stimulus respon dan juga teori kontrol. Bisa dilihat Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya
tentang disiplin positif. Kita berpendapat bahwa kalau anak-anak atau siswa kita bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak adalah bagian yang paling menantang dari pekerjaan mereka. Sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan disiplin? Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, maka di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat kita sendiri yang bisa mewajibkan diri kita sekeras-kerasnya, tetapi jika kita tidak cakap melakukan kedisiplinan diri, maka perlu penguasaan untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan itulah harus ada dalam suasana merdeka belajar. Di sini ada namanya motivasi perilaku dan juga hukuman. Perbedaan antara motivasi perilaku dan hukuman yaitu pada motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Sedangkan pada hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak dilibatkan dan tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah dan berupa fisik atau psikis. Sedangkan pada motivasi perilaku itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini perbedaan antara motivasi dan juga hukuman. Di budaya positif itu juga bisa berasal dari motivasi perilaku dan juga hukuman. Selanjutnya adalah konsekuensi dan dihukum oleh penghargaan. Disiplin dalam bentuk konsentrasi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui oleh murid dan guru. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Sedangkan yang dihukum oleh penghargaan itu adalah pengaruhnya jangka panjang dan pendek. Penghargaan tidak efektif, kemudian penghargaan merusak hubungan. Jadi di kelas Bapak Ibu bisa memilih apakah ingin menghukum dengan penghargaan atau memberikan konsekuensi. Selanjutnya disiplin positif restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi siswa atau murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Yosen 2004. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dalam mengatasi masalah mereka, membantu murid atau siswa untuk pikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Glasser juga mengatakan bahwa manusia itu memiliki kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar ini jika tidak dipenuhi, maka mereka akan melakukan hal-hal untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perubahan perilaku positif juga dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan dasar dengan cara yang positif. Jadi, jika kebutuhan dasar dari siswa kita tidak terpenuhi, maka tentu siswa kita akan mencari sebuah tindakan atau perilaku yang bisa melanggar aturan atau melanggar disiplin positif. Itu berarti salah satu dari dasar kebutuhan siswa kita belum terpenuhi, sehingga siswa kita terkadang melakukan tindakan-tindakan yang melanggar disiplin. Maka sebagai seorang guru, kita harus memenuhi dulu kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh siswa kita. Apa saja kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia atau siswa kita? Tentunya itu ada 5. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival, kemudian cinta kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Jika 5 kebutuhan dasar ini, atau 5 kebutuhan dasar yang ini pada siswa kita tidak terpenuhi baik di lingkungan keluarga dan juga sekolah, maka siswa tentu akan melakukan tindakan-tindakan yang, atau seperti kata guru-guru, mencari perhatian pada gurunya agar dia diperhatikan, agar 5 kebutuhan ini tetap terpenuhi. Selanjutnya, keyakinan kelas. Untuk Bapak Ibu guru, di dalam budaya positif ini juga kita bisa membuat sebuah keyakinan kelas. Ini yang sangat menarik dari budaya positif. Keyakinan kelas ini bisa kita buat di kelas kita, itu di awal pembelajaran atau di awal mulai kelas. Jadi, keyakinan kelas itu adalah aturan yang bisa dibuat oleh wali kelas
atau guru, setiap mereka akan memulai pembelajaran bagi guru atau memulai kelasnya bagi wali kelas. Di sini isi-isi keyakinan kelas itu adalah peraturan yang disepakati dan dibuat oleh guru dan siswa di kelas tersebut. Nah, ini dia. Tujuan dari keyakinan kelas adalah menciptakan pembelajaran yang berpihak pada siswa, menumbuhkan komunikasi antara siswa dan guru, memunculkan keterlibatan antara siswa dalam menentukan kelas yang mereka impikan dalam belajar. Jadi nanti di segitiga restitusi, ketika siswa kita melanggar aturan, maka kita bisa menanyakan lagi keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol dalam segitiga restitusi. Ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Mungkin Bapak Ibu guru di sini akan bertanya-tanya, di posisi mana ya kira-kira saya ketika mengajar di kelas? Ada yang namanya posisi penghukum. Di posisi penghukum ini, seorang guru itu langsung memberikan hukuman kepada siswanya tanpa menanyakan apa alasannya siswa tersebut melakukan kesalahan. Ini paling banyak yang kita lakukan ini pada posisi penghukum. Kita tidak memberikan mereka kesempatan untuk berdiskusi, bertanya, atau menjelaskan permasalahan mereka. Kemudian di kedua, membuat orang merasa bersalah. Posisi ini adalah ketika seorang guru itu membuat siswanya itu pada posisi merasa bersalah dengan pertanyaan dan tindakan yang dilakukan oleh guru itu membuat siswa seolah-olah merasa bersalah terhadap perbuatannya. Kemudian yang ketiga, posisi teman. Posisi teman ini paling sering kita lakukan, tetapi ternyata secara teori itu tidak efektif untuk proses pendisiplinan siswa. Bahkan guru selalu menempatkan dirinya pada posisi teman rata-rata. Padahal ternyata dari kelima ini, itu posisi yang bagus adalah posisi manajer. Posisi teman belum dikatakan sebagai posisi yang bagus. Karena posisi teman ini, itu menimbulkan siswa itu menjadi tidak memiliki rasa beberapa poin yang ingin sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di posisi teman ini belum meletakkan siswa pada hal-hal yang secara intrinsiknya tumbuh seperti itu. Kemudian posisi pemantau. Di posisi pemantau ini seorang guru itu hampir mendekati posisi sempurna, tapi belum menerapkan beberapa hal yang harus diberikan ketika melakukan segitiga restitusi. Karena di posisi pemantau ini si guru belum melaksanakan segitiga restitusi dengan maksimal. Sedangkan pada manajer ini sudah posisi yang paling sempurna yang dilakukan oleh guru. Posisi manajer ini akan menerapkan segitiga restitusi dalam praktik penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh siswanya. Apa itu segitiga restitusi yang sering dibahas? Yaitu yang ini. Segitiga restitusi itu dimulai dari menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Yang itu sudah saya singgung tadi ya, Bapak Ibu. Jadi ketika siswa ada kasus, misalnya siswa kita terlambat datang ke sekolah. Jika kita menjadi posisi manajer, maka yang pertama kita lakukan adalah pada menstabilkan identitas. Yang pertama di sini, kita tanyakan siswa kita. Kita ajak dia berbicara. Kenapa dengan kata-kata yang lembut, lemah lembut, yang tidak membuat siswa kita tersinggung ataupun sedih. Jadi, dengan menanyakan kembali, dari siswa yang gagal itu menjadi sukses. Dari dia merasa kecewa itu menjadi tumbuh kepercayaan dirinya. Misalnya kita tanyakan, mengapa kamu bisa terlambat, nak? Dan kamu tentunya punya alasan ya, kenapa kamu hari ini terlambat. Dengan kata-kata yang seperti itu, maka siswa menjadi mau bercerita dan memiliki kepercayaan diri. Yang ketiga, validasi tindakan yang salah. Ini pembuktian tindakan yang salah dengan memahami alasan tadi. Kamu pasti punya alasan ya, kenapa kamu bisa lambat datang sekolah. Siswanya akan menjawab, iya Bu, tadi malam saya kemalaman karena nonton. Kita akan mengajak siswa berkomunikasi dari hati dengan kata-kata yang memotivasi, maka dia akan bercerita. Kemudian yang ketiga,
tentu kita akan menyuruh siswa kita itu memberikan solusi. Nah, kalau dia sudah sadar akan kesalahannya, dia sudah tahu di mana letak kesalahannya, kita tanyakan lagi, apakah kamu ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas? Nah, seperti keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi di awal pembelajaran oleh guru bersama siswanya. Ditanya, apakah kamu sudah ingat keyakinan kelas yang kamu buat? Nah, jika dia sudah ingat, maka kita tanya, gimana kira-kira solusinya, nak, agar besok kamu tidak terlambat lagi? Segitiga restitusi ini sangat bagus untuk kita terapkan di sekolah atau di kelas ketika siswa kita memiliki permasalahannya. Seperti itu. Jadi, salah satu poin yang penting di dalam budaya positif ini adalah bagaimana seorang guru bisa menepati dirinya sebagai posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Sebelum kita menerapkan segitiga restitusi dan menjadi seorang manajer, maka kita harus membuat keyakinan kelas dulu pertama kali di kelas kita. Keyakinan kelas itu sebuah aturan yang akan disepakati dan bisa kita tanya lagi kepada siswa ketika mereka salah. Ada beberapa foto-foto keyakinan kelas yang akan saya tayangkan yang sudah dilaksanakan. Baik, sambil kita menunggu, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya seputar budaya positif yang sudah saya jelaskan. Baik, maaf tadi sempat terlempar Ibu Kadek Suciani. Ya, silakan Ibu Dwi Rama. Boleh bertanya ya Ibu ya? Ya, silakan Bu. Di sini saya sudah tadi lihat Bu bahwa ada hal yang masih bingung, di mana di sini gimana sih cara langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah itu secara efektif dan mengembangkan karakter anak itu sendiri. Mungkin itu saja Ibu Kadek. Baik, terima kasih Bu Dwi Rama. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya atau bisa langsung saya jawab pertanyaan dari rekan sejawat kita Ibu Dwi Rama. Baik, kita akan coba menjawab ya. Tadi menanyakan bagaimana sih strategi atau langkah-langkah kita dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif dan bisa mengembangkan karakter anak. Yang pertama, terjadi gangguan. Yang pertama kita tentunya harus membuat kesepakatan kelas dulu. Kita buat kesepakatan kelas dulu di kelas kita tersebut kepada anak-anak kita dalam bentuk keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas yang sudah kita sepakat itulah nanti kita terapkan kepada siswa-siswa kita. Nah, jadi jika nanti siswa kita melanggar aturan atau keyakinan kelas itu, kita bisa menempatkan diri kita menjadi posisi manajer. Posisi manajer itu dalam menangani kasus yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Tidak hanya guru BK yang bisa menerapkan itu, tetapi semua guru bisa. Nah, di posisi manajer nantilah kita akan melaksanakan segitiga restitusi yang dimulai dari menstabilkan identitas, kemudian validitas tindakannya, dan yang terakhir tadi ada kegiatan menanyakan keyakinan kelas. Nah, kegiatan itulah yang bisa kita lakukan untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Budaya positif itu bisa kita mulai dari diri kita sebagai guru dan juga bisa kita sosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat kita. Tetapi kita harus ingat pada prinsipnya itu tidak ada yang bisa merubah diri seseorang itu kecuali diri dia sendiri. Jadi pelan-pelan. Makanya kita harus membangun keyakinan kelas itu dari mengingatkan budaya dari unsur intrinsik anak tersebut. Jadi kalau ketika kita sudah menguasai unsur intrinsik diri anak tersebut, maka apa yang kita buat itu bisa
diterima oleh peserta didik kita. Sekian saja Ibu Dwi Rama jawabannya. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, rekan-rekan yang lain, mungkin ada yang ingin bertanya? Ibu Nida itu mau bertanya itu, Bu. Mikrofonnya boleh dihidupkan dulu. Izin bertanya Ibu Kadek. Silakan Ibu Nida. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan yang Ibu Kadek jelaskan tadi tentang keyakinan kelas. Apakah seperti saya kan di SD ya Ibu Kadek. Jadi apakah hanya bisa diterapkan untuk kelas tinggi seperti kelas 4, 5, 6 saja untuk keyakinan kelas itu, atau emang sudah bisa diterapkan di kelas rendah Ibu Kadek? Mana? Terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nida Hermina atas pertanyaan yang luar biasa sekali. Apakah keyakinan kelas itu hanya bisa diterapkan di kelas tinggi, tidak di kelas rendah? Kalau secara teori dan penerapannya, sebenarnya keyakinan kelas itu bisa diterapkan di kelas rendah saja. Nah, bagaimana cara komunikasi kita terhadap siswa kelas rendah, itu yang perlu kita pikirkan caranya. Untuk di kelas rendah, tentunya anak-anak itu mereka belum bisa memutuskan sesuatu ya, seperti itu. Nah, gurunya akan membimbing anak-anak. Kita buat ya kesepakatan kelas kita, misalnya yang sederhana saja, ya tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kata-kata yang komunikatif dan mudah dimengerti untuk anak-anak kelas rendah. Karena berbeda nanti untuk kelas tinggi dan juga tingkat SMP tentunya. Jadi itu sesuaikan dengan karakter anak tersebut dan juga tingkatan usianya. Jadi kita mulai dari hal-hal, kalau untuk kelas 1 itu kita mulai dari karakternya mungkin yang kita buat budaya positifnya. Dari karakter yang tidak membuang sampah sembarangan, berdoa sebelum belajar. Jadi karakter-karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Mungkin untuk siswa rendah belum kita arahkan ke berpikir kritis, tapi lebih kepada religius, seperti itu, kemudian disiplin. Nah, lebih seperti itu Bu Nida. Mohon maaf jika misalnya tidak lengkap jawabannya, tapi sepemahaman saya seperti itu, karena tidak ada pengalaman mengajar di SD. Begitu kira-kira Bu Nida. Terima kasih Bu Kadek. Sama. Baik rekan-rekan, saya akan coba tayangkan foto keyakinan kelas yang sudah diterapkan di sekolah saya. Videonya mungkin bisa juga ya. Video contoh praktek video segitiga restitusi. Mohon izin untuk menayangkan. Baik, ini kegiatan-kegiatan kita akan membuat keyakinan kelas kita. Pertama, kita diskusi dengan siswa di kelas, apa saja hal-hal yang dianggap penting dan perlu kita buat kesepakatan di kelas. Terlihat ya, Bapak Ibu?
Masing-masing siswa boleh memberikan ide atau gagasannya untuk menerapkan poin-poin keyakinan kelas. Kemudian kita bersama-sama menyepakati kira-kira apa saja keyakinan kelas yang akan kita terapkan di kelas tersebut. Untuk ini di kelas 9A. Tuh. Itu ada ya, disiplin waktu. Nah, itu ada 4 poin keyakinan kelasnya. Fotonya terhapus. Mungkin itu kira-kira. Nah, untuk penerapan segitiga restitusinya, saya akan cari videonya. Baik Bapak Ibu, karena waktu pertemuan kita sudah mendekati habis. Jadi demikian saja penyampaian tentang demikian saja penyampaian tentang budaya positif dari modul 1.4 yang kami sosialisasikan. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas perhatiannya, masukan dan juga pertanyaannya. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Jika ada salah penyampaian kata, saya mohon maaf. Sebelum menutup kegiatan, boleh kita tunjukkan kamera untuk foto bersama Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Demikian saja ya pertemuan sosialisasi kita pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan dukungannya. Nanti jika ada kekurangan kita bisa lanjutkan di via WA atau berkomunikasi langsung. Kan saja, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sama-sama Ibu Kadek. IPA, katanya ada 2 tugas, tapi 1 yang belum kamu kerjakan tugas IPA-nya. Iya Bu, Jenika mohon maaf karena tidak membuat tugas yang 1 lagi. Nggak apa-apa Jenika, semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Ini bukan cuma kamu saja, teman-teman kamu juga pernah kok nggak mengerjakan semua tugasnya. Iya Bu, Jenika merasa bersalah mengecewakan Ibu. Nggak apa-apa Jenika, Ibu ngerti kok apa yang kamu rasakan. Pastinya Jenika punya alasan kan kenapa Jenika tidak buat tugas IPA yang 1 lagi? Iya Bu, alasan Jenika tidak mengerjakan tugas karena menjaga adik. Sedangkan Ibu pergi jualan ke pasar. Karena itu Jenika harus mengerjakan semua pekerjaan rumah. Baik Jenika, Ibu mengerti kalau kamu di rumah itu harus menjaga adik kamu dan punya kesibukan. Tetapi kamu juga harus punya solusi tentunya untuk mengatasi masalah kamu. Kira-kira menurut Jenika, apa solusi yang harus Jenika lakukan agar bisa mengejar ketertinggalan tugas Jenika ini? Saya akan belajar membagi waktu dan memotivasi diri saya untuk mengerjakan tugas. Baik Jenika, itu solusi yang bagus yang Jenika berikan. Nah, ngomong-ngomong, Jenika masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal tahun pelajaran lalu? Ingat Bu, keyakinan kelas kita semua siswa harus mengerjakan tugas tepat waktu. Oke. Ibu percaya kalau Jenika nanti bisa kok melaksanakan keyakinan kelas itu dengan baik, asalkan Jenika mau berusaha. Bu, insya Allah. Nah, dari permasalahan tadi, jadi kira-kira gimana solusi Jenika agar mengejar ketertinggalan tugas-tugas atau melengkapi tugas IPA yang Jenika belum kerjakan tadi? Ada Bu, kalau saya diberi kesempatan, saya akan mengerjakan tugas yang belum saya kerjakan. Boleh Jenika, tadi solusi yang Jenika berikan, Ibu rasa itu sangat bagus. Jenika bisa nanti meminta waktu sama guru IPA-nya untuk mengerjakan tugas-tugas yang ketinggalan tadi. Nah, di samping itu Jenika bisa juga minta bantuan dengan teman yang dekat rumahnya untuk sama-sama berdiskusi. Jadi nanti Jenika bisa saling sharing tugas-tugas yang Jenika belum selesai kerjakan. Setuju Bu atas kesempatannya, saya tidak akan mengecewakan Ibu lagi.
Ya nak, sama-sama. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenika Sakinah dari kelas 9A. Saya sangat senang cara Ibu Suci menyelesaikan permasalahan saya. Karena Ibu Suci memberikan saya solusi dan membuat saya sadar atas kesalahan saya. Terima kasih Ibu Suci atas semua bimbingannya. Selamat pagi Aldo. Selamat pagi Bu. Aldo, Ibu perhatikan kamu beberapa hari ini sering datang terlambat ya. Ya Bu, maaf Bu. Baik Aldo, tidak apa-apa. Terkadang bukan hanya kamu saja kok yang sering datang terlambat. Ibu juga dan teman-teman kamu juga. Ada juga yang beberapa sering datang terlambat. Tapi Aldo pasti punya alasan kan kenapa Aldo bisa datang terlambat dalam beberapa hari ini? Iya Bu, saya bangun kesiangan. Tadi malam nonton film sampai malaman Bu. Nggak apa-apa Aldo. Kadang-kadang ibu juga suka kok nonton film sampai malam hari. Film apalagi itu tadi malam film favorit Aldo ya? Iya Bu. Iya, ibu mengerti. Tapi kira-kira gimana Aldo solusi kita agar besok kita nggak terlambat lagi ke sekolah? Minta maaf Bu, saya akan tidur lebih cepat lagi Bu. Baik Aldo, itu solusi yang bagus sekali. Kira-kira kalau datang terlambat setiap hari ini sudah sesuai dengan diri kamu? Belum. Belum, ya. Apakah kamu sudah merasa nyaman dengan datang terlambat setiap hari ke sekolah nak? Ya Bu. Oke. Aldo, tentunya Aldo masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat di awal pembelajaran waktu kemarin? Masih Bu, kita akan sepakat disiplin waktu Bu. Oke. Benar sekali Aldo. Jadi kita kemarin sudah sepakat kan di kelas bahwa keyakinan kelas itu semua siswa di kelas harus bisa disiplin waktu, tidak boleh datang terlambat dan bisa memanajemen waktu dengan baik. Ya Bu, saya minta maaf, saya telah melanggar keyakinan kelas kita Bu. Nah Aldo, kalau kamu sudah memahami dan mengingat keyakinan kelas kita, kira-kira apa solusi yang bisa Aldo lakukan agar Aldo tidak terlambat datang ke sekolah walaupun Aldo menonton film kesukaan Aldo di malam hari? Bu, saya akan belajar manajemenkan waktu. Saya akan menghidupkan alarm untuk sekolah besok, dan saya akan menyiapkan peralatan ke sekolah di malam hari, dan saya belajar tidak tidur terlalu larut malam Bu. Ya. Bagus Aldo, Ibu setuju sekali dengan solusi yang Aldo berikan. Mudah-mudahan dengan solusi yang Aldo tawarkan ini, besok Aldo tidak datang terlambat lagi ke sekolah ya nak ya? Ya Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Ya Aldo, tidak apa-apa. Kalau begitu Aldo boleh kembali ke kelas ya nak ya? Belajar yang giat di kelas. Bu, terima kasih Bu. Saya akan berusaha lebih baik lagi Bu. Aldo, sama-sama. Terima kasih Aldo. Selamat pagi Aldo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Rodansa. Saya senang dengan cara Ibu Suci menyelesaikan masalah saya, karena saya merasa lega dan senang bercerita dengan Ibu Suci. Dengan cara Ibu Suci menyelesaikan masalah saya sadar akan kesalahan saya dan saya tidak akan mengulanginya lagi, dan berusaha akan lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih kepada Ibu Suci karena telah menjadi guru yang menyenangkan bagi saya.